Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Hai, gimana kabar semua hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Terima kasih sudah klik video ini dan tonton sampai habis. Oh ya, yang baru gabung di channel ini, hai, kenalin aku Atika Riana. Dan channel ini akan memberikan kamu informasi yang akan bermanfaat dan tentunya bisa menambah ilmu dan wawasan kalian semua. Oke? Makanya tolong banget untuk klik subscribe dan jangan lupa tinggalkan jejak di video ini dengan like and comment. Oke, halaman ke-8 di Diari Buntik akan ngebahas fenomena yang akhir-akhir ini ngehits banget ya. Jadi viral kayak gitu. Kira-kira apa ya? Are you ready? Mari kita mulai. Belakangan ini publik dihebohkan dengan fenomena sejumlah public figure yang mengadopsi spirit doll atau boneka arwah. Ngeri banget ya namanya. Jujur li, sekarang itu aku ngetek, kalau ngetek kan malam-malam. Sekarang ini juga jam 11:30 dan aku sendirian. Sebenarnya aku agak merinding di skot, tapi dia lah nggak apa-apa, bismillah ya. Anak-anak udah pada sleep. Ya kan, curhat lagi kan? Ya kan? Biasalah ibu-ibu. Jadi mereka yang mengadopsi spirit doll atau boneka arwah ini memperlakukan boneka tersebut layaknya bayi. Boneka arwah atau spirit doll dibuat hampir mirip dengan manusia. Diduga boneka ini telah diisi oleh arwah. Dari berbagai sumber mengatakan boneka arwah atau spirit doll ini merupakan arwah dari anak-anak yang meninggal karena kekerasan, kejahatan, atau hasil aborsi. Tambah merinding aku ini. Namun anehnya, sederet artis di tanah air ini mau mengadopsi boneka arwah ini. Dan bukan cuma hanya satu, tapi 2 atau 3 bahkan boneka yang mereka adopsi. Padahal menilik harganya juga mahal loh. Salah satunya dilakukan oleh Ivan Gunawan. Beberapa waktu lalu dia mengadopsi 2 boneka bayi, kemudian diperkenalkan sebagai anaknya. Ivan bahkan marah apabila seseorang yang mengatakan bahwa anaknya hanya sebuah boneka. Tapi saat ini sudah tidak lagi karena kata dia netizen itu membuat onar dan heboh. Jadinya dia udah hibahkan boneka itu ke orang lain dan tidak mengadopsi boneka arwah lagi. Ya, ini hitung-hitung karena netizen masih sayang ya sama Abang Igun. Tapi tak hanya Ivan loh, ada sejumlah artis yang ikut mengadopsi spirit doll ini. Kayak Nora Alexandra, Celine, dan masih banyak lagi. Ternyata untuk mengadopsi spirit doll ini itu tidak sembarangan loh. Aku juga baru ngerti gitu ya. Karena ada beberapa aturan main yang harus diikuti. Aturan mainnya adalah 1. Jadi si calon adaptor ini yang ingin mengadopsi bonekanya itu disarankan oleh penjualnya untuk meminta izin kepada seluruh penghuni rumah. Katanya penjualnya, pembeli ini harus meminta izin kepada pasangan atau anak atau orang tua atau siapapun anggota keluarga yang ada di dalam rumah. Tujuannya untuk saling mengetahui. Yang kedua, pihak pengadopsi harus mencari penjual resmi, bukan yang asal-asalan ya, misalnya ada di marketplace banyak banget, itu enggak, harus face to face dan emang bener-bener yang khusus menjual boneka seperti itu. Jadi nggak bisa sembarangan. Yang ketiga adalah siapkan data diri Anda. Data diri ini akan dikirim ke pihak penjual boneka. Ya nggak banyak sih, cuma nama lengkap, tanggal lahir, golongan darah, dan permasalahan hidup yang sedang dialami. Yang keempat, yang pasti ya siapkan dana untuk membeli boneka ini. Karena kan harganya relatif tidak murah ya. Dan harga itu yang sudah disepakati oleh penjual dan pembeli. Yang kelima, jika sudah deal dan transaksi pembayaran selesai, langkah selanjutnya adalah pengiriman.
boneka ini akan langsung dikirim ke alamat adaptor dan akan dikemas menggunakan kapsul plastik. Yang keenam, cara memberi makan boneka ini adalah dengan saripati makanan. Jadi kayak disuguhin minuman dan makanan itu disuguhin depannya. Tapi nanti katanya rasa makanan akan berubah menjadi hambar. Ya katanya kayak memberi makan jin gitu. Yang ketujuh, cara untuk berinteraksi dengan boneka ini juga tidak sembarangan. Ada tutorial berinteraksi dengan boneka ini yang biasanya dijelaskan oleh penjual. Katanya sih cara berkomunikasinya dengan pendulum. Pendulum akan bergerak jika diberikan pertanyaan. Ngeri nggak sih? Fenomena boneka ini tuh sebenarnya udah beberapa tahun lalu, tapi lagi ngehits banget ini beberapa waktu terakhir ya. Bagaimana fenomena ini dilihat dari sisi pandang psikologis. Ketua Program Studi Terapan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia yang bernama Rosmini, dalam ilmu medis yang serupa juga sering digunakan. Jadi boneka itu kan memang sering digunakan ya, tapi fungsinya untuk latihan. Misalnya orang hamil nih, belajar merawat bayi, memakaikan popok, menggantikan popok ya kan, sampai memandikannya. Ia juga mengatakan sebenarnya nggak ada salahnya sih seseorang untuk memainkan atau merawat boneka ini. Tapi ini bisa menjadi bahaya saat seorang sudah terjerembab dalam ruang halusinasi. Artinya orang tersebut tidak bisa membedakan mana realita dan halusinasi. Ya sih, memang bahaya ya. Selain dengan Rosmini ini, ada juga psikolog dari Universitas Gadjah Mada, Kuncoro namanya, mengatakan saat orang merawat boneka ini dan bersikap seolah boneka ini adalah anaknya sendiri, sudah tergolong masalah. Terlebih lagi jika orang ini memarahi orang lain yang menyebut boneka itu adalah benda mati, just a doll, terus dia marah. Perilaku seperti itu bisa dikaitkan dengan gangguan psikologis displacement, yaitu sikap atau gangguan dalam diri yang ditunjukkan melalui emosi yang disalurkan ke orang lain atau benda lain yang tidak akan melawan balik. Contohnya, kamu nih ada-ada aja. Ya sampai 1000 tahun juga dia gak bakalan ngomong ya kan. Apalagi dia yang udah dikasih hati, malah gak dijawab-jawab, PHP terus. Apa sih? Lalu bagaimana fenomena ini dilihat dari sisi pandang Islam? Ketua Majelis Ulama Indonesia di bidang dakwah bernama Cholil Nafis meminta agar umat Islam tidak menyembah boneka ini untuk menghindari praktek syirik di kalangan umat Islam. Dia bilang kalau itu diisi atau dipersepsikan umat arwah, hukumnya tidak boleh memelihara makhluk halus. Kalau disembah musyrik, tapi kalau berteman saja berarti berteman dengan jin kan. Ia lantas menyarankan agar umat Islam tidak terjebak pada aspek berbau mistis dan berpaling dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menghimbau uang yang dimiliki sebaiknya disumbangkan kepada anak yatim atau yang membutuhkan. Itu lebih baik kan daripada memelihara boneka ini. Ngeri. Terus bagaimana tanggapan kalian? Tertarik untuk mengadopsi boneka arwah? Oke teman-teman, semoga video kali ini bermanfaat ya. Ketemu lagi di next video. Jangan bosen-bosen. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Oke teman-teman, stay safe semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.